Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu sehat. Amin. Video kali ini saya ingin berbagi resep jualan saya, yaitu risol sayur. Ini rasanya creamy ya bun, luarnya renyah, dalamnya lembut. Dan langsung saja kita buat sama-sama. Pertama kita siapkan bahan isiannya ya. Bahan-bahannya sudah saya tuliskan di description box. Sebelum membuat isian risol, terlebih dahulu kita bikin kulitnya dulu ya teman-teman. Masukkan ke dalam wadah tepung terigu sebanyak 1 kg, tepung tapioka 100 gram, merica bubuk 1/2 sendok teh, dan garam atau bisa diganti dengan penyedap rasa. Kemudian tambahkan air. Di sini saya memakai air sebanyak 2,5 liter ya teman-teman, atau 2.500 ml. Kemudian kita aduk sampai tepungnya benar-benar tercampur rata. Setelah tepungnya larut, kita ambil wadah yang lain. Kemudian adonan yang tadi kita saring ya, supaya tidak ada adonan yang bergerindil. Nah, setelah ini kita tambahkan minyak sayur ya. Minyaknya saya pakai sekitar 150 ml. Ini tujuannya supaya jika kita dadar nanti tidak lengket di teflon. Nah, tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu encer dan tidak juga terlalu kental. Sekarang kita panaskan teflon dengan api kecil ya. Kita mulai dadar kulitnya. Adonan kulit risol ini jangan dihabiskan ya teman-teman, kita sisakan untuk adonan pencelup dan pengental adonan isiannya nanti. Sisakan sekitar 500 ml. Oke teman-teman, setelah semuanya kita dadar, kita hitung berapa ya kita dapat kulitnya. Nah, ini dia, saya dapat sekitar 80 lembar kulit risol dengan 1 kg terigu. Tahap selanjutnya kita bikin isian risol. Pertama kita haluskan bawang merah dan bawang putih, bisa ditumbuk ataupun dichopper. Saya tambahkan sedikit air ya, kemudian saya haluskan memakai chopper. Setelah bumbunya halus, kita mulai menumis. Kalau sudah harum, saatnya kita tambahkan air sedikit, masukkan potongan wortel dan juga potongan ubi yang sudah diiris kotak-kotak seperti ini ya, kecil-kecil. Pada umumnya risol sayur itu isiannya kentang, wortel, dan jagung ya teman-teman. Tapi di sini saya ganti dengan ubi karena saya sendiri kurang suka sama kentang. Nah, setelah itu kita tambahkan pipilan jagung manisnya. Yang bikin creamy itu larutan susunya ya, kita tambahkan sekitar 250 ml. Masukkan seasoningnya, garam, merica, dan penyedap rasanya. Kemudian kita tutup kembali agar isiannya ini cepat matang. Nah, setelah setengah matang seperti ini, kita masukkan seledri dan daun bawangnya. Kemudian aduk kembali. Karena isian risol sudah hampir matang, kita siapkan pengental adonannya. Ini tadi sisa adonan kulit yang kita pakai bikin kulit risol tadi ya. Kita ambil sekitar 3 sendok sayur untuk kita masukkan ke dalam adonan isian supaya adonan ini mengental. Jadi isiannya ini ya creamy teman-teman, mengental seperti ini. Nah, setelah kental seperti ini, airnya menyusut, kita matikan kompor. Kemudian kita dinginkan. Kalau airnya sudah menyusut dan adonannya sudah mengental seperti ini, kita matikan kompor. Kemudian didinginkan. Tahap berikutnya kita isi kulit risol dengan isian sekitar
1 sendok makan. Tambahkan potongan telur. Tadi ini 1 butir telur saya bagi menjadi 12 potong kecil ya. Nah, sekarang kita gulung seperti ini. Cara melipatnya itu seperti melipat amplop. Kulit risol ini lentur ya teman-teman, dan tidak mudah sobek. Nah, walaupun sudah dilipat-lipat seperti ini, masih bisa kembali ke seperti semula. Setelah risol selesai diisi, tahap berikutnya kita siapkan tepung panir atau tepung roti. Saya biasanya suka campur tepung yang warna orange dan tepung yang berwarna putih ya. Nah, di sini penculitnya juga dari sisa adonan kulit risol yang saya pakai. Kemudian celup risol dan gulingkan ke tepung rotinya sampai semua permukaan tertutupi. Setelah semua risol selesai kita tepungi, saatnya kita menggoreng. Isi wajan dengan minyak yang banyak ya teman-teman, karena di sini minyak saya sedikit, jadi saya pakai pan menggoreng. Masukkan risol ke dalam minyak panas, kemudian goreng sampai sedikit kecoklatan, baru kita balik. Menggoreng risol itu tidak usah sering-sering dibalik ya teman-teman, hanya 1 kali dibalik saja itu sudah cukup. Nah, kemudian jika sudah matang sempurna seperti ini, kita angkat, kemudian ditiriskan dan siap untuk kita packing. Risol ini bisa tahan sampai 1 bulanan jika disimpan ke dalam freezer. Dan jika teman-teman mau jual, teman-teman bisa pakai plastik mika seperti ini. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video dari saya ya. Semoga bermanfaat.